Saudaraku, pernahkah engkau merasakan satu malam yang begitu panjang? Malam di mana semua orang terlelap, namun dadamu justru semakin sesak? Angka-angka berputar di kepalamu seperti bayangan yang tak mau hilang. Nama-nama orang yang engkau utangi terlintas satu persatu. Dan rasa malu itu? Rasa malu yang tak bisa kau ucapkan kepada siapapun. Engkau tersenyum di hadapan dunia, tapi hatimu retak pelan-pelan. Engkau mencoba kuat, namun setiap engkau menutup mata, ketakutan itu ikut menutup bersama. Entah bagaimana hidup bisa terasa begitu berat, hanya karena satu kata, hutang. Tapi saudaraku, sebelum engkau menyalahkan keadaan, sebelum engkau menyalahkan dirimu sendiri, berhentilah sejenak. Tarik napas pelan, karena boleh jadi, di balik semua kelelahan itu, ada sesuatu yang sedang Allah ajarkan kepadamu. Dan malam ini, jika engkau mendengarkan ini bukan karena kebetulan, ada pesan lembut dari langit yang ingin sampai kepadamu. Sebuah pesan yang mungkin selama ini engkau cari-cari, namun tak pernah terdengar karena hatimu terlalu penuh oleh gelisah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan hati ini, izinkan aku mengajakmu, beri like sebagai tanda engkau hadir bersama kami malam ini. Tulis komentarmu agar kita saling menguatkan. Dan klik subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan yang penuh hikmah ini. Karena saudaraku, perjalanan hati seperti ini tidak boleh ditempuh sendirian. Kita butuh saling menopang, butuh saling mengingatkan, butuh ada tempat pulang ketika hidup terasa terlalu berat. Mari kita mulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, hutang kadang datang seperti badai. Ia tidak hanya mengambil uangmu, ia mengambil tenangmu, ia mengambil tidurmu, ia mengambil keberanianmu untuk melihat masa depan. Dan yang paling menyakitkan, kadang hutang merampas senyummu. Senyum yang dulu tulus, yang dulu ringan, yang kini berubah menjadi topeng agar orang lain tidak bertanya, kenapa kamu terlihat sedih? Namun ketahuilah, dalam setiap ujian berat, Allah tidak pernah sekadar menguji. Ia tidak menekanmu untuk membuatmu hancur. Ia tidak membebanimu untuk membuatmu tak berdaya. Ia sedang memegang tanganmu, pelan namun pasti, menarikmu kembali ke jalan yang dulu mungkin engkau tinggalkan tanpa sadar. Dan inilah kenyataan yang sering kita lupa. Allah tidak membiarkan kesulitan datang tanpa alasan. Dia melihat air matamu bahkan sebelum engkau sempat mengusapnya. Dia mendengar doa yang tercekat dalam tenggorokanmu bahkan sebelum bibirmu mengucapkannya. Dia tahu ketakutanmu bahkan sebelum hatimu mengakuinya. Dan pada saat itulah Allah menurunkan satu ayat yang seakan menjawab semua kecemasan manusia. Ayat yang menjadi cahaya bagi mereka yang terhimpit, ayat yang menjadi pegangan bagi mereka yang kehilangan harapan. Ayat dari surah At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Saudaraku, ayat ini bukan sekadar kalimat indah. Ia bukan sekadar janji. Ia adalah pelukan dari langit untuk hati yang sudah terlalu lelah berlari sendirian. Allah tidak berkata, barangkali aku bantu. Tidak, Dia berkata, aku akan mencukupkan. Sebuah kalimat yang pasti. Sebuah kalimat yang menenangkan. Sebuah kalimat yang seharusnya membuatmu berkata, ada harapan, walau aku tidak tahu dari mana. Tetapi saudaraku, jalan keluar itu seringkali tidak turun dalam bentuk yang kita inginkan. Ia tidak selalu berupa uang yang tiba-tiba datang. Ia tidak selalu berupa orang yang tiba-tiba menolong. Kadang, Allah mengirimkan jalan keluar dalam bentuk kekuatan baru. Kekuatan yang dahulu tidak pernah kau miliki. Kadang Ia mengirimkan kesabaran yang lebih besar daripada masalahmu. Kadang Ia mengirimkan ketenangan yang membuatmu mampu berpikir jernih. Kadang Ia mengirimkan petunjuk berupa ide kecil yang mengubah hidupmu. Dan kadang Ia mengirimkan rasa malu,
rasa malu yang menusuk, namun justru menjadi pintu pertama menuju taubat. Sebab hati yang malu adalah hati yang masih hidup, hati yang sadar bahwa ia pernah salah langkah, hati yang ingin memperbaiki diri, hati yang tidak ingin terus tenggelam di tempat yang sama. Jangan biarkan rasa malu itu berubah menjadi keputusasaan. Biarkan ia menjadi bahan bakar untuk bangkit, untuk menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, aku salah, tapi aku ingin berubah." Karena saudaraku, Allah tidak menilai siapa yang tidak pernah salah. Allah menilai siapa yang mau kembali. Dan inilah yang sering kita lupa. Hutang bukan hukuman. Seringkali hutang adalah cara Allah menarikmu menjauh dari kesombongan kecil yang dulu engkau tidak sadari. Mungkin engkau pernah merasa cukup tanpanya. Mungkin engkau pernah terlalu mengejar dunia. Mungkin engkau pernah ingin terlihat mampu di mata manusia. Dan Allah tidak ingin engkau jatuh lebih jauh. Maka Ia mengirimkan rasa sempit agar engkau kembali mencarinya. Saudaraku, rasa sempit dalam dada itu bukan karena dunia mengecil, melainkan karena hatimu yang tertutup oleh kegelisahan. Dan Allah ingin memperluas hatimu dulu sebelum Ia memperluas jalan hidupmu. Ingatlah satu hal ini. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena engkau tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena hatimu belum siap menerimanya. Jika rezeki datang terlalu cepat, engkau mungkin lupa kepada siapa engkau seharusnya kembali. Maka Allah berkata dalam diam, "Tunggu sebentar hambaku, aku sedang menyiapkan hatimu." Saudaraku yang sedang menahan air mata, setiap orang punya ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesepian, dan ada yang diuji dengan hutang. Tetapi semua ujian memiliki arah yang sama, kembali kepada Allah. Hutang kadang membuat seseorang menunduk saat berjalan, takut bertemu orang, enggan menjawab telepon, tidak berani angkat kepala ketika dipanggil. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak menilai seseorang dari keadaannya. Allah menilai dari hatinya. Jika engkau sedang berusaha memperbaiki hidupmu dengan jujur dan sabar, engkau lebih mulia daripada orang yang bergelimang harta namun lalai dari syukur. Jangan biarkan hutang membuatmu merasa hina. Engkau tidak hina di mata Allah selama engkau masih ingin mendekat kepadanya. Semua manusia bisa jatuh, namun hanya hati yang dipilih Allah yang bisa bangkit. Saudaraku, bukan hanya hutang uang yang perlu dibayar. Kadang ada hutang perasaan yang lebih berat. Hutang untuk memaafkan. Hutang untuk merelakan. Hutang untuk berdamai dengan masa lalu. Dan ketahuilah, memaafkan adalah pelunasan yang tidak kalah penting. Karena selama hatimu terikat dengan amarah, pintu rezeki sulit terbuka. Bukan karena Allah menutup, tapi karena hatimu sibuk membawa beban yang tidak perlu. Lepaskanlah. Maafkan mereka yang menyakitimu. Maafkan juga dirimu sendiri. Karena jiwa yang lelah butuh ruang untuk disembuhkan. Dan ruang itu tidak bisa hadir jika hatimu penuh dengan luka yang lama tidak kau tutup. Mungkin, saudaraku, hutang ini bukan hukuman, tetapi cara Allah mencucikanmu. Setiap kali engkau berusaha jujur, setiap kali engkau menahan diri dari tipu daya, setiap kali engkau melawan rasa malas dan mulai bekerja lagi, semua itu adalah ibadah. Ibadah yang tidak terlihat oleh manusia, namun dicatat indah oleh malaikat. Dan siapa tahu, di balik semua ini, Allah sedang menghapus dosa-dosa yang dulu engkau lupa bertobat darinya. Ujian hutang mungkin menyakitkan, tapi boleh jadi ia adalah jalan keselamatanmu. Saudaraku, engkau mungkin menangis karena hutang, tapi kelak engkau akan menangis karena bersyukur. Karena dari sinilah
langkah-langkah kecil menuju cahaya itu dimulai. Hidup bukan tentang seberapa cepat engkau melunasi hutangmu. Hidup adalah tentang siapa yang engkau temukan dalam proses pelunasannya. Jika engkau menemukan Allah, maka engkau telah menemukan segalanya. Dan ketahuilah saudaraku, setelah semua air mata, setelah semua ketakutan, setelah semua doa yang engkau panjatkan di malam-malam yang hening, engkau mungkin akan menyadari sesuatu. Bahwa hutang yang engkau benci ternyata menjadi guru yang paling jujur. Ia mengajarkanmu arti sabar. Ia mengajarkanmu arti tawakal. Ia mengajarkanmu arti jujur. Ia mengajarkanmu arti rendah hati. Ia mengajarkanmu kembali kepada Allah. Dan pada titik itu, engkau akan mulai merasa ringan. Rasa sesak itu perlahan pergi. Karena engkau tahu, hidup bukan lagi tentang angka yang harus dibayar, tetapi tentang hati yang harus diperbaiki. Saudaraku, ketika hatimu sudah kembali menemukan cahaya, bahkan hutang yang besar tampak kecil. Karena engkau tahu, Allah yang menggenggam hidupmu lebih besar daripada semua masalahmu. Dan inilah bagian yang paling indah. Ketika engkau berani berkata, "Ya Allah, aku belum mampu, tapi aku sedang berusaha." Saat itulah Allah membuka pintu-pintu yang tidak pernah kau bayangkan. Rezeki yang kau kira mustahil, bisa saja datang melalui cara yang tidak pernah terlintas di pikiranmu. Karena rezeki itu datang bukan dari upayamu semata, tapi dari ridha Allah kepadamu. Saudaraku, setelah hatimu mulai tenang, setelah engkau mulai kembali kepada Allah, maka langkah selanjutnya adalah tindakan nyata. Karena doa tanpa usaha adalah harapan tanpa arah, dan usaha tanpa doa adalah tenaga tanpa ruh. Berikut amalan dan aksi nyata yang bisa engkau mulai hari ini juga. Bacalah setiap pagi setelah subuh dan setiap malam sebelum tidur. Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Maknanya, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Ini doa orang yang benar-benar pasrah kepada Allah. Istighfar 100 kali sehari. Karena Rasulullah bersabda bahwa istighfar membuka pintu rezeki, menjauhkan kesulitan, dan menenangkan hati. 3. Sedekah kecil tapi rutin. Bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya. Sedekah 2.000 pun bisa menjadi pintu rezeki jika dilakukan dengan hati yang bersandar kepada Allah. Aksi nyata, praktis dan bisa dilakukan siapa saja. Tulis daftar hutang dengan jujur. Jangan lari. Menghadapi adalah langkah pertama untuk keluar. 2. Hubungi orang yang mengutangi. Jelaskan dengan sopan. Minta kelonggaran waktu. Insya Allah, hati mereka dilunakkan ketika engkau jujur. 3. Potong pengeluaran yang tidak penting. Tanya dirimu, apa benar ini kebutuhan? Atau hanya gengsi? 4. Mulai satu usaha kecil dengan apa yang kamu punya. Tidak perlu model besar. Yang penting niatnya benar. 5. Buat komitmen ibadah. Karena yang melonggarkan rezeki bukan usaha semata, tapi kedekatanmu dengan Allah. Saudaraku, lihatlah betapa jauh perjalanan hati yang telah kau lalui malam ini. Dari rasa sesak, kegelisah, ke air mata, hingga kini engkau mulai merasa sedikit damai. Inilah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Inilah tanda bahwa hatimu tidak mati. Inilah tanda bahwa ujian yang engkau jalani bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membawamu pulang.
Semoga Allah melapangkan rezekimu, meringankan hutangmu, menguatkan hatimu, dan menuntun langkahmu menuju cahaya yang tidak pernah padam. Amin.